وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana Ia masih memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu ingin nikmat kepada Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Salawat serta salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, khatimul anbiya, penutup para nabi, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, dan antara jalan ke syurga dan antara jalan ke neraka. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan ceramah atau tausiah yang berjudul Tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita mesti takut khauf terhadap murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, kita berharap raya terhadap rahmat, anugerah dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tidak dibenarkan takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita hanya takut kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala takhshawun nasa wakhshawni." Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal hanya Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Indikasi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa berikut ini, yaitu yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus mengosongkan hatinya dari rasa permusuhan, kebohongan, kedengkian, iri hati dan penyakit hati lainnya. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus menahan lidahnya dari berbohong, menggunjing, memfitnah, mengadu domba dan mengobrol kata yang tidak berguna. Ia memfungsikan lidahnya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan berkata yang benar. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan kedua matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya dengan api neraka. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perutnya. Karena Nabi SAW bersabda, apabila sesuap nasi masuk ke dalam anak cucu Nabi Adam, maka malaikat yang ada di bumi ini dan di langit akan melaknatinya selama suapan itu berada di dalam perutnya. Apabila ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka Jahannam. Yang kelima, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus menahan kedua tangannya untuk menerima dan menanggung yang diharamkan, tetapi ia menggunakan kedua tangannya untuk meraih, menggapai hal-hal yang mengandung unsur ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus menahan kedua kakinya untuk berjalan, melangkah, untuk berbuat kemaksiatan. Dan yang ketujuh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memfokuskan dan merealisasikan segala aktivitas kesalahan dan ketaatannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih negeri akhirat. Maka marilah kita berbuat kebaikan
Karena kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai murka Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang menyumbangkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa wal kadhibina al-ghaiza, menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka marilah berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat kejelekan atau kejahatan, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tiada kebaikan, tiada balasan kebaikan melainkan balasan kebaikan itu pula. Maka kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri. Maka marilah kita berbuat kebaikan sebaik-baik mungkin untuk meraih negeri akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat", maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.